Ya, kita ngintip proses perkawinan ikan cupang. Sebenarnya udah dari tadi, cuma saya agak telat karena habis dari luar. Begitu sampai rumah ternyata si cupang nih berdua lagi pacaran, lagi proses pernikahan kalau kata anak saya. Akhirnya kawin. Ternyata telurnya sudah ada tuh sobat tuh. Nah, itu telurnya tuh. Dia suaminya lagi bikin sarang lagi masih. Bininya masih mempersiapkan diri. Lemes dia habis ngeluarin telur. Nanti kita lihat ya proses kawinnya seperti apa. Nih bininya udah nawarin lagi, udah siap. Biasanya ini istrinya udah siap. Nah, begini. Ntar istrinya itu nyodok buntut belakangnya dulu. Nih, kita lihat prosesnya. Setelah nyodok buntut belakang lakinya, berarti istrinya udah siap, baru dihajar sama lakinya gitu. Belum. Nah, itu dia kawinnya. Guys, jangan ngiri ya sobat. Ini cuman ikan ya, cuma binatang, jangan ngiri. Tuh, lihat telurnya ntar. Nanti telurnya jatuh nih ya. Tuh, panen sobat, telurnya banyak sekali, cantik sekali. Nah, ini prosesnya jadi telur itu dikumpulin, dimakanin sama, bukan dimakanin ya, ditangkap oleh bapaknya atau ibunya. Kalau pertama sama ibunya, bapaknya itu kerjasama ngambilin telurnya, terus ditaruh tuh di atas itu tuh, di sarangan yang telah dibuat oleh si bapak atau si laki, ditaruh disembur gitu. Nih, lihat semburannya. Dia taruh di situ, kelihatan tuh, dikeluarin di situ, dia disembur. Nah, kalau hari berikutnya biasanya kalau telur dari si wanita ini sudah habis, nah ini bahaya, jadi harus segera dipisah. Kadang kalau pertama memang wanitanya ikut membantu mengambil telur-telurnya dan ditaruh di sarang, tapi setelah semuanya selesai habis, kawin lagi masih doyan. Karena telurnya masih ada ya, telurnya masih banyak di perut, jadi si perut wanita itu masih gendut tuh, dia masih banyak. Waduh, panen sobat, terjun parasit tuh. Aduh, udah setengah jam ya. Ada, itu perutnya masih menggendut ya. Jadi lanjut tadi, setelah selesai perut si wanita ini sudah mengecil, dalam arti kata proses perkawinan sudah selesai. Nah, tanda-tanda ketika memang sudah selesai, ini si suaminya ini dia akan menjaga gitu, yang si pejantannya ini akan menjaga telur-teluran gitu, telur-telurnya dari ancaman ibunya yang suka makan nih. Jadi si betina ini suka memakani telur gitu selang sehari atau 2 hari setelah peneluran. Makanya langsung diangkat, nanti setelah sehari atau 2 hari kita langsung angkat si istrinya ini. Ini masih banyak prosesnya tuh. Masih nih. Nih, belum. Jadi telur ini kemungkinan ini biasanya paling cepat kadang sehari juga sudah netes ya sobat, tapi ya kadang lama 2 hari baru netes, baru mulai keluar deh tuh burayak-burayaknya, belajar berenang. Jadi kita ambil nih, dia kawin lagi. Jadi nanti setelah selesai si betinanya kita ambil, kita angkat, kita pisahkan. Yang jantannya jangan, biarin jantannya itu nanti dia buat menjaga burayak-burayaknya itu, menjaga anak-anaknya itu, karena sambil mengajarkan anaknya itu berenang gitu. Diajarkan anaknya berenang karena kadang anaknya masih encul-enculan gitu, naik ke atas turun ke bawah. Nanti bapaknya bagian yang tugas untuk menangkapi anak-anaknya itu, dinaikin ke atas. Nanti saya coba akan review video berikutnya ya, review penyelamatan seorang bapak dari cupang untuk anak-anaknya yang baru belajar berenang, begitu sobat. Tuh, mulai lagi dia.
masih banyak. Kawin. Jadi selama telur itu masih berada tuh, banyak banget kan, selama telur itu masih berada di dalam perut betina, jadi si betina itu dia memberikan kode ataupun isyarat seperti yang itu. Jika telur masih ada di perutnya betina, betina akan menyodok ataupun nyundul bagian belakang perut dari si jantan, disundul-sundul, dia berarti masih ada. Tapi kalau ketika betina itu sudah menjauh dan cenderung makan telur-telurnya itu langsung dihajar sama si jantan, langsung dikejar demi melindungi. Yaitu seperti yang tadi saya bilang, si betina ini cenderung suka memakan telur-telurnya. Nih kita lihat, kalau masih nyundul berarti masih banyak, masih ada stok telur di dalam perutnya. Pegel sobat, nggak pakai stand, saya pakai tangan, pegel banget di punggung ini. Ya pokoknya ikutin terus ya, jangan di skip, lihat keseruan-keseruan pernikahan cupang dalam proses perkawinan hingga bertelur. Nanti saya akan berikan perkembangan ketika sudah menjadi burayak, bagaimana cara si bapak itu atau pejantan ini melatih berenang jadi seekor burayak atau anak cupang. Satu minggu di sini aja Bun kita. Oke, telurnya. Tuh ya telurnya tuh, wow nih telurnya di sana juga ada. Wadidaw. Tuh lihat telurnya. Wadidaw. Tuh dipindahkan. Bikin sarang lagi. Dilepeh. Ini lagi udah nyelendeng. Oh belum. Kalau nyundul belakang, kalau masih nyundul pala belum siap. Oh, tapi kalau udah nyundul belakang, nah baru tuh siap lagi. Tuh, itu. Kita lihat lagi. Di samping. Iya udah biarin. Nih Lemas. Dipiting. tuh dia lemes. Kadang wanitanya si betina suka tuh banyak tuh. Kadang si wanitanya itu kalau proses perkawinan itu sampai meninggal sobat, sampai meninggal. Itulah pengorbanan seorang ibu untuk mengeluarkan anaknya. Dia bertaruh untuk mengeluarkan generasi baru, bertaruh nyawa antara dia atau anaknya yang selamat, seperti itu. Itulah pengorbanan seorang ibu. Ya inilah sobat, setelah tadi proses perkawinan antara cupang dengan cupang juga pastinya. Ini jenisnya slayer ya, sama tadi ceweknya saya kurang paham juga dengan ikan cupang, entah apa putih color atau blue rim, saya juga nggak paham. Intinya kalau sobat yang tahu boleh di komen ya. Ya ini tadi setelah proses perkawinan, tadi kita lihat, saksikan bagaimana dia melangsungkan pernikahan hingga perkawinan dan reproduksi ya. Nah ini kita intip sekarang telurnya. Oh ya, itu tadi si ibu sudah saya angkat ya, karena sudah terlihat ibunya ini sudah dikejar-kejar oleh suaminya ya. Karena demi kenyamanan keduanya, si ibu setelah selesai melahirkan dan telurnya juga habis, si ibu ini kadang cenderung suka memakan telur dari telurnya gitu. Telur yang tadi dia keluarkan suka dia makan, mungkin kelaparan atau entah kenapa, saya juga kurang paham ya. Jujur saya kurang terlalu paham dengan ikan cupang ini. Cuma alhamdulillah berhasil lah saya. Ini yang kedua. Yang pertama itu anaknya sudah lumayan, udah ada hampir 2 minggu. Nah itu tadi saya keluarkan. Jadi kenapa saya keluarkan, karena si ibu ini itu tadi, dan juga si bapak karena ingin melindungi telur-telurnya dari dari ancaman ibunya itu, maka si ibunya itu ketika mendekat
sarang yang di sana itu cenderung akan mengancam atau apa ya, menyeruduk atau memukul, kalau istilah kata manusia itu memukul seperti itu. Dan setelah saya angkat si indukannya itu, lalu saya langsung kasih pakan ya, seperti kutir. Ini kita lihat nih, banyak sekali kutir-kutir yang berterbangan ya. Tuh saya taruh kutir, oh itu ada telur yang jatuh. Nah itu kalau ada telur yang jatuh nih, si bapak biasanya langsung mengambil dan langsung dibawa kembali ke atas. Kita lihat tuh, telurnya banyak yang jatuh. Nah itu dia. Nah ini si bapak sedang mengambil, nanti akan ditaruh. Nah inilah apa ya namanya, kesetiaan seorang bapak terhadap calon penerusnya. Tuh dia taruh atas, tuh dia semburkan tuh seperti itu ya, lihat, langsung dia semburkan ke atas. Oh jatuh lagi. Nah seperti itu jadinya. Jadi telurnya lumayan ya, itu jadi telurnya ini yang putih-putih ya sobat ya. Tuh lihat, sangat banyak. Ini jumlah kalau dihitung mungkin bisa sekitar 400 butir lah ya. Lumayan kalau misalkan telur ayam bisa buat bikin kue bolu, karena ini terlalu kecil nggak bisa ya sobat. Nah itulah intinya. Nah kita tadi ngintip proses perkawinan ikan cupang jenis layar dengan multicolor atau blue rim gitu ya, saya kurang paham. Itulah nanti perkembangannya akan saya coba setelah mungkin besok atau lusa ya, yang pada umumnya ketika si teluran ini sudah mulai menetas seperti itu. Pokoknya kita tunggu perkembangannya ya. Oke, saya rasa demikian apa namanya, intip mengintip lah ya, sekedar video pengisi apa yang kekosongan dari Bang Ukay Channel, yang biasanya saya selalu membuat vlog tentang pelayanan jenazah, karena saat ini sudah lama saya tidak menerima pelayanan jenazah. Mungkin ya itulah, seperti yang saya bilang, saat ini pelayanan jenazah itu lebih cenderung diambil alih oleh pihak rumah sakit, karena saya bekerja hanya di yayasan seperti itu. Tapi insya Allah ini tayangan ini insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ini sekaligus belajar juga buat kita budidaya ikan cupang ya. Mungkin juga di sini bisa dijadikan lahan bisnis ya, usaha ikan cupang atau ternak atau pemijahan ikan cupang seperti itu. Oke, buat rekan-rekan dan sobat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang selalu setia menyaksikan tayangan-tayangan dari Bang Ukay Channel. Jangan lupa like videonya, di-share juga jika suka dan bermanfaat terhadap video ini, bagikan ke teman-teman di medsos baik by WA ataupun Facebook seperti itu. Nah, buat yang baru jangan lupa subscribe channelnya, like video-videonya, nyalakan juga tombol loncengnya, biar nanti ketika Bang Ukay Channel mengupload video-video terbaru, sobat semua akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ya, seperti itu. Dan jangan lupa komentar ya, berikan saran, ide ataupun kritik ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.